Ketika kita berkunjung ke seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang dan berbicara dengan orang-orang Melayu, maka bahasa Melayu yang kita gunakan sehari-hari di kota Ketapang dapat dimengerti oleh mereka. Kendati di tempat terpencil seperti di Cali, di hulu sungai dan lain-lain, yang berbeda hanyalah dialeknya saja. Kalau di kota Ketapang, menyebut kamu atau Anda adalah dengan sebutan kau. Maka di pedalaman menyebutnya empuk. Kalau di Kendawangan, mika. Melano, Teluk Batang dan sekitarnya, ika. Yang agak berbeda jauh mungkin hanya Melayu Cali, yaitu dengan sebutan engkam. Ini sekedar contoh yang menyatakan kepada kita bahwa orang Melayu Kayong bahasanya sama. Masalah beda dialek hanya karena pemukiman dan interaksi dengan penduduk sekitar. Kalau diambil dari kisah Tok Upui dan Tok Bubut yang sama-sama dipercaya oleh penduduk Tanah Kayong sebagai nenek moyang mereka, maka baik Melayu maupun Dayak adalah dari keturunan yang sama. Dari dongeng Danau Pateh Inte dan Demung Juru, jelas bahwa terpisahnya orang ulu atau orang darat dengan orang laut ketika malapetaka di pemukiman yang sekarang menjadi Danau Demung Juru dan Pateh Inte yang terletak di Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan. Orang-orang yang mengungsi ke hilir, inilah yang menjadi cikal bakal Melayu Kayong. Sedang yang mengungsi ke hulu, inilah yang merupakan cikal bakal orang ulu dan orang darat, yang pada abad ke-18 disebut Dayak oleh orang Inggris. Penduduk yang bermukim di daerah pesisir pantai bersifat terbuka, karena mau tak mau mereka harus menerima para pendatang dari seberang laut atau dari seberang pulau sekitar. Tak heran, karena berinteraksi dengan para pendatang, maka adat istiadat, bahasa, dan lain-lain mengalami perubahan. Sedang mereka yang berdiam di pedalaman agak kurang berinteraksi dengan pendatang, sehingga bahasa dan adat istiadat tidak begitu mengalami perubahan. Agama Islam masuk dalam abad ke-16 Masehi, pada waktu ibu kota kerajaan Tanjung Pura masih di Sukadana. Yang pertama menerima Islam adalah raja dan kerabat keraton, baru kemudian para bangsawan dan rakyat negeri. Penyebaran Islam secara damai tanpa pemaksaan. Bagi mereka yang tak mau menerima Islam sebagai agamanya, oleh raja dibiarkan saja. Lama-kelamaan, bagi yang memeluk agama Islam mendekati pusat kerajaan, sedang yang menolak mulai menjauhi pusat kerajaan. Mungkin inilah sebabnya orang Inggris pada abad ke-18 membagi penduduk Kalimantan umumnya, penduduk Tanah Kayong khususnya, menjadi suku Dayak dan suku Melayu. Di sini bisa disebut bahwa yang dimaksud dengan Melayu adalah orang Dayak yang beragama Islam, atau yang dimaksud dengan orang Dayak adalah orang Melayu yang tak masuk Islam. Untuk menjadi orang Melayu Kayong atau untuk diakui sebagai orang Melayu Kayong sangatlah mudah, yaitu asal para pendatang merasa sebagai orang Kayong, tidak arogan, tidak merasa bahwa pribumi adalah lebih rendah dari mereka para pendatang, maka mudah saja diterima di kalangan Melayu Kayong. Namun, kalau para pendatang itu arogan dan merasa diri lebih tinggi derajatnya dari pribumi, maka jangankan di Kabupaten Ketapang, dimanapun mereka berada akan sulit untuk beradaptasi dan diterima oleh orang banyak.